Dimanapun ku beranjak pergi, sejak nafasku berhembus sampai nanti. Baik pendengar dimanapun berada, ke pagi ini dialog interaktif langsung kami hadirkan dari Desa Salitra, Kecamatan Buntos dengan penjagaan khas dari industri. Selamat mendengarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Dani hadir menemani Anda. Kali ini saya tidak di studio bersama dengan Anda, tapi berada di salah satu tentunya wisata unggulan di Kabupaten Maros, bahkan menjadi geopark dunia, Taman Nasional Dunia. Dan pendengar bersama kami di Desa Ramang-Ramang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Inilah dialog luar studio RRI Makassar untuk edisi hari ini, hari Selasa 20 Juni 2023. Untuk yang hadir di sini beri tepuk tangan dong. Iya, dan untuk kesempatan hari ini ya, pagi yang di Ramang-Ramang ini cukup remang-remang ya, kabut. Ya, tapi yang pasti bahwa keceriaan selalu bersama dengan kita di pagi hari ini. Nah, bersama di rumah kedua, rumah Pak Iwan Dento. Saya juga bersama dengan Pak Iwan Dento di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak? Sehat. Sehat ya. Iya. Dan juga Bapak Muhammad Ferdiansa, SIP ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Baik. Ya, nah ini kalau kita berbicara mengenai Kars Ramang-Ramang, rupanya di Kars Ramang-Ramang ini ada penjaganya ya Pak Iwan Dento. Ini eksis menjaga dari tahun 2007 ya sampai 2013, perjuangan juga cukup luar biasa. Akhirnya menjadi geopark dunia, sebuah kebanggaan juga bagi Kabupaten Maros. Ini Ramang-Ramang sudah menjadi Taman Nasional Dunia ya. Nah, kita ke Pak Iwan Dento dulu. Ini bagaimana sih menjaga Kars Ramang-Ramang ini dari lirikan-lirikan industrialisasi saat ini, Pak? Silakan. Yang pertama mungkin saya pertegas dulu ya. Jadi kawasan Geopar Maros Pangkep itu berada di Maros dan Pangkep. Jadi ada sekitar 31 geosite, 31 titik sebenarnya yang menjadi titik prioritas dari Geopar. Nah, Ramang-Ramang itu salah satu dari 31 itu. Jadi kalau di Geopar itu disebut geosite Ramang-Ramang. Jadi bukan hanya Ramang-Ramang sebenarnya yang diakui oleh UNESCO melalui Geopar itu, tetapi ada 31 site yang lain sebenarnya. Hanya mungkin ya ini soal pressure publikasi saja sehingga agak dominan ke sana. Ya, sederhana sebenarnya kalau kita bicara soal bagaimana menjaga kawasan Kars Ramang-Ramang. Bagi kami masyarakat adalah potensi utama dalam upaya konservasi itu. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam melalui pendekatan kultur budaya mereka terhadap kawasan Kars ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Yang kedua, ini membangun cara pandang. Jadi selama ini memang agak dominan kalau kita bicara soal Kars, maka yang ada di pikiran kita itu adalah komoditi. Ya, dia jadi produk-produk yang eksploitatif, fisiknya yang dijual secara langsung. Nah, paradigma berpikir yang kami bangun di Ramang-Ramang adalah kawasan Kars itu adalah kawasan ruang hidup. Sesuatu yang menurut kami itu bisa dijual tanpa harus kehilangan fisik. Nah, pariwisata bagi kami adalah salah satu cara melakukan konservasi dan perlindungan terhadap kawasan-kawasan potensial, termasuk yang ada di Ramang-Ramang, mungkin juga yang ada di Leang-Leang, yang ada di Bantimurung. Itu pariwisata menjadi salah satu alternatif bagaimana wilayah-wilayah itu bisa dilindungi. Lalu kemudian Geopar menjadi bagian dari upaya-upaya perlindungan itu. Nah, sekarang kita tinggal bangun bagaimana paradigma berpikir itu bisa diimbangi antara bagaimana melihat kawasan Kars ini secara fisik dan jasa lingkungannya. Nah, saya pikir
kita mungkin akan banyak diskusi soal bagaimana konsep pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan sebenarnya, sehingga kepentingan ekologi dan kepentingan ekonomi masyarakat itu bisa dipenuhi dengan baik sebenarnya ya. Oke. Nah, menanggapi apa yang tentunya Pak Iwan sampaikan tadi bahwa mengembangkan pariwisata di kawasan Kars seperti ini berarti dominannya adalah nanti Pak Kadis ya. Tapi Pak Kadis bangga ya pastinya bahwa Rambang-Rambang ini menjadi Taman Nasional Dunia ya sekarang ya Pak ya. Tapi saya ke Pak Kadis ini mau berbicara mengenai saat Rambang-Rambang menjadi geopark dunia. Ini sebenarnya membahagiakan buat Bapak atau tantangan buat Bapak? Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah mendapat sertifikat dari UNESCO. Itu bentuk pengakuan bahwa di kawasan Geopark Maros Pangkep ini sudah ada taman bumi, dan ini merupakan berita gembira buat kami di Kabupaten Maros, seluruh masyarakat dan semua stakeholder yang terlibat dalam pencapaian ini. Dan ini juga merupakan tantangan buat kami karena ini sertifikat ada masa aktifnya. Jadi berlaku sejak di tahun ini 2023 sampai 2027. Baik. Jadi 4 tahun akan diasesmen lagi kembali oleh UNESCO, dan ini adalah tantangan buat kami. Bagaimana mempertahankan, merebut itu lebih mudah mungkin dibanding mempertahankan, karena otomatis orang akan tertarik ke beberapa geosite yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep ini. Mereka mau lihat mana ini yang menjadi UNESCO Global Geopark, apakah sesuai dengan standar yang mereka ingin lihat. Nah, ini butuh kerjasama, kolaborasi dengan beberapa komponen, utamanya masyarakat lokal yang ada di lokasi tersebut. Karena kita tahu bahwa kami di Maros ini baru 10 tahun terakhir ini, khususnya di Rambang-Rambang ini, kita bicara pariwisata, bicara tentang masyarakat bisa berjual jasa. Karena kami di Rambang-Rambang, khususnya di Maros ini, utamanya masyarakat agraris, masyarakat keras. Tiba-tiba kita merubah kultur menjadi masyarakat pariwisata. Baik. Yang tiap hari harus tersenyum, menerima tamu, mengucapkan selamat pagi, apa kabar. Nah, itu yang sering kita jumpai di beberapa daerah destinasi wisata, seperti yang kita lihat di Jawa, ada di Bali. Ketika ketemu tamu pasti kita akan ramah disambutnya. Dan itu merupakan tantangan kami. Kami selalu bersyukur bahwa di Maros ini masyarakat, khususnya teman-teman komunitas itu selalu membantu kami untuk mendorong kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan kami sendiri selama ini yang mengembangkan pariwisata. Ada beberapa teman-teman, ada kayak komunitas anak sungai dipimpin oleh Bang Iwan ini. Ada juga generasi pesona Indonesia, Gempi, ada juga Youth Forum. Ini yang memang mengurus kegiatan-kegiatan geopark tapi dari kalangan anak muda. Dan ada juga komunitas Forum Komunikasi Darah Daeng, itu merupakan salah satu beberapa komponen yang mendorong sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Maros. Jadi kami ini cuma merangkai menjadi satu kesatuan, menjamin bahwa kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu. Ya, saya juga menginformasikan kepada pendengar juga dan penonton kami di YouTube bahwa dialog ini juga disiarkan secara langsung tentunya melalui 94,4 Pro 1 RRI Makassar dan juga melalui YouTube RRI Makassar dan Facebook Pro 1 RRI Makassar. Bagi Anda yang ingin bergabung nanti via telepon ya, bisa di 0821 333 ya, kuartet 39440 ya, bergabung bersama dengan kami tentunya untuk berdiskusi bersama dengan Pak Iwan Dento dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. Nah, saya masih ke Pak Ferdi dulu. Nah, Pak Ferdi, ini kan tadi Anda mengatakan bahwa ada standar geopark dan ini akan dipantau selama 4 tahun. Kemudian ya bisa saja pastinya ada penurunan standar lagi ya ketika misalnya Dinas Pariwisata atau juga masyarakat ini tidak menjaga keberadaan geopark ini. Ini bagaimana nih Pak untuk ke depan selanjutnya? Jadi tadi saya sampaikan dari awal bahwa bicara geopark
Maros Pangkep ini banyak orang yang terlibat, bukan cuma kami sendiri. Cuma kebetulan dari Dinas Pariwisata yang ditunjuk untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kawasan, dan alhamdulillah kami bersama dengan teman-teman sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang merubah konsep yang selama ini kita laksanakan di beberapa geosite yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep. Seperti di Ramang-Ramang ini kami melibatkan pentahelix perguruan tinggi, bagaimana supaya Ramang-Ramang ini jangan jadi wisata massal. Baik. Untuk menjaga konservasi. Jadi seperti kita lihat bahwa di Ramang-Ramang ini masyarakat cuma hidup di satu sektor saja, khususnya di transportasi perahu. Beberapa subsektor itu belum berjalan dengan baik seperti kuliner, kria, promosi, akomodasi, homestay itu kan belum jalan. Itu yang mendorong kami bersama dengan teman-teman yang ada di beberapa komunitas untuk bagaimana bisa menggerakkan beberapa subsektor itu agar bisa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena ketika kita ke Ramang-Ramang ini seperti yang kita lihat, kita mau cari tempat makan, oleh-oleh itu belum kita temukan. Mungkin kalau mau cari ya mungkin ke tempatnya Bang Iwan ini ada, tapi kalau di dalam belum dapat. Jadi ada juga kegiatan kemarin yang diinisiasi oleh teman-teman dari komunitas anak sungai, ada juga pengolahan pupuk, itu yang kami dorong kerjasamakan. Dan saya selalu ucapkan tadi bersyukur di Maros ini tidak setengah mati menemukan teman-teman yang memang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap sektor pariwisata. Selain kami mempunyai keindahan alam, anugerah Tuhan, kami juga mempunyai beberapa teman-teman yang peduli dengan kondisi yang ada dalam wilayahnya masing-masing. Baik. Nah, Pak Iwan, setelah tentunya Pak Iwan berjuang ya, mendapatkan status juga sebagai peraih Kalpataru ya, dan akhirnya melihat Ramang-Ramang terlepas dari aksi eksploitasi, eksplorasi gitu seperti itu. Nah, Pak Iwan, apa manfaat yang bisa diperoleh dari hal yang sudah diperjuangkan oleh Pak Iwan sekarang ini? Ya, yang pertama kalau bagi kami ya, bicara soal Kars itu kan bicara pada 2 poin yang penting menurut saya. Pertama, kawasan Kars itu sebagai ruang hidup. Salah satu fungsi utama dari kawasan Kars itu adalah tandem air atau dia penampung air. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa air adalah unsur terpenting dalam keberlangsungan kehidupan, baik kita sebagai manusia dan kehidupan yang lain, flora fauna dan sebagainya. Yang kedua, kita bicara soal keberlangsungan identitas dalam bentuk peninggalan-peninggalan prasejarah. Di kawasan Kars Maros Pangkep ini ditemukan peninggalan prasejarah, gambar-gambar terpetangan. Sekarang itu tertua di dunia. Bahkan ditemukan lionting, ditemukan artefak-artefak yang sebenarnya itu menjadi cikal bakal dari kebudayaan kita hari ini. Nah, kalau kemudian di kawasan Kars itu kita keliru di sistem pengelolaannya, maka ruang hidup dan identitas kita itu ke depan akan menjadi masalah bagi anak-anak kita. Bisa jadi ini tidak turun dengan baik. Nah, teman-teman di lokal itu membutuhkan akses sebenarnya untuk ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan konservasi sebenarnya. Nah, salah satunya melalui ruang-ruang komunitas, pengakuan-pengakuan publik, sehingga itu bisa membuka ruang partisipasi kita dalam upaya perlindungan kawasan Kars itu sendiri. Jadi dia lebih ke bagaimana melihat kawasan Kars ini sebagai ruang hidup yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan dan berpengaruh terhadap identitas kebudayaan kita sebenarnya ya. Cuma kan sisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana unsur geologi, keadilan ekologi dan keadilan ekonomi itu bisa berjalan beriringan sebenarnya ya. Keadilan ekologi dan keadilan ekonomi ini pasti juga diramu oleh sektor pariwisata sendiri. Tapi saya pernah mendengar kata teman saya seperti ini, bahwa itu adalah
Ramang-ramang itu adalah konservasi ya, konservasi, dan ini harus dijaga bahkan dari turis-turis ya, dari tamu-tamu yang ada. Nah, saya masuk ke ramang-ramang ini sebenarnya belum ada SOP yang diterapkan ya untuk Taman Bumi ini. Nah, ke depan ini Pak, apakah akan terapkan SOP ketika kita akan masuk ke wilayah konservasi Ramang-Ramang ini untuk melindungi Kars Ramang-Ramang, dan apakah sebenarnya dengan dilakukannya atau ditetapkannya SOP seperti itu tidak akan merugikan sektor pariwisata sendiri, Pak? Jadi tadi saya sampaikan juga bahwa kita sudah kerjasama dengan Pentahelix Universitas Perguruan Tinggi Unhas untuk kegiatan konservasi, karena kami yakin setelah ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark, otomatis menjadi magnet untuk dikunjungi oleh wisatawan, dan kami harus mengantisipasi hal tersebut karena musuh utama kita saat ini pertama itu sampah. Baik. Kami akui bahwa masyarakat saja di sini setengah mati kita mau edukasi untuk pengolahan sampah tersebut. Iya. Apakah sudah SOP ataupun juga mungkin nanti akan dilibatkan polisi pariwisata seperti itu untuk turun mengawasi tamu-tamu juga yang bakal ada di sini, karena ini kan juga kita tidak bisa memantau ya secara luas bagaimana kita melihat bagaimana situs-situs bersejarah ya seperti Candi Borobudur yang juga sudah banyak rusak karena adanya turis, adanya tamu-tamu yang ada, Pak. Padahal ini kan juga adalah kawasan konservasi yang harus dijaga. Ini tantangan loh, Pak. Ya, jadi kami menjual pariwisata di Maros itu karena konsep tadi saya bilang kita harus ramah dengan pengunjung. Mungkin ke depan ini kami lagi mengkonsep dengan teman-teman Pop Darwis. Jadi ini kawasan Ramang-Ramang ini, Selendrang ini adalah kawasan desa wisata. Baik. Desa wisata yang dikelola oleh kelompok sadar wisata Pop Darwis. Jadi nanti teman-teman dari Pop Darwis yang akan memberikan edukasi, pemahaman kepada para pengunjung bagaimana berwisata di kawasan Geopark Maros Pangkep khususnya yang ada di Ramang-Ramang ini. Jadi tadi kau bilang kalau kita libatkan lagi seperti polisi pariwisata nanti kita tegang. Kita tegang, orang konsepnya mau berwisata, foto-foto, tapi seperti diawasi. Baik. Apalagi kita hilangkan kesan itu yang berseragam. Kami terus dari pariwisata saya ini tidak pernah pakai baju dinas kalau jalan-jalan sama, supaya kita lebih familiar, Baik. lebih mendekatkan diri dengan pengunjung. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi ya, nanti bersama Pak Iwan dan juga Pak Kadis Pariwisata, kita break dulu menuju ke studio. Ada lagu dari Krakatau Band dengan Sekitar Kita. Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar.
Dialog interaktif luar studio untuk edisi hari ini, hari Selasa 20 Juni 2023, langsung dari Desa Ramang-Ramang. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan di line telepon kami di 0821 333 9440 ya. Bergabung bersama dengan kami juga menginformasikan bahwa di pagi ini kita live YouTube dan juga Facebook Pro Saudara RRI Makassar. Ya, baik, kita sapa pendengar yang ingin bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus ya. Dicoba kembali di 0821. Ada ya? Baik. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, Pak? Iya, Pak Renal di Makassar. Silakan, Pak Jadi Renal. kami sedikit masukan ya, karena itu kan di kawasan Kars Ramang-Ramang ada juga di sana kalau tidak salah industri semen. Nah, jangan sampai ada lagi izin untuk bikin pabrik di situ. Karena kan kawasan Kars Ramang-Ramang ini dan juga sampai di Pangkep kalau tidak salah banyak mengandung marmer dan bahan untuk bahan baku semen. Saya kira itu saja. Makasih. Ya, ini ada perusahaan ya yang berada dekat-dekat sini. Ini bagaimana nih Pak Kadis juga dan Pak Iwan menanggapi tadi pertanyaan dari pendengar kita. Ya, silakan yang lain di 0821 333 9440 bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Pak Renal tadi di Makassar. Silakan dijawab Pak Kadis dulu. Ini menjaga Geopark Maros Pangkep ya dari industrialisasi. Tantangan berat juga nih Pak ya. Dari kawasan sini dekat-dekat loh Pak. Jadi di tahun 2019, karena ini bicara Geopark Maros Pangkep, kawasan Kars ini ada di 2 kabupaten yang punya bentangan yang luas. Jadi inisiasi Pak Gubernur melalui DPRD Provinsi sudah membuat peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang perlindungan pengelolaan kawasan ekosistem esensial Kars Maros Pangkep. Jadi itu ada salah satu bentuk komitmen dari pemerintah provinsi, karena kami juga kalau buat peraturan sementara ini kan sudah satu kawasan, tidak bisa Pangkep buat, Maros Pangkep buat juga, nanti berbeda. Jadi memang dipayungi oleh yang lebih tinggi yang menaungi 2 kabupaten. Dan bentuk komitmen kami juga, ini adalah salah satu upaya, makanya kami bentuk sama-sama dengan Badan Pengelola Geopark, mendorong bagaimana Geopark Maros Pangkep ini mendapat pengakuan dunia. Karena mendapat pengakuan dunia itu adalah salah satu bentuk perlindungan. Perlindungan, kita melindungi, tapi bukan lagi orang Indonesia melindungi ini, dunia, satu dunia kita melindungi ini Geopark Maros Pangkep, khususnya potensi alam yang ada di dalam. Jadi ketika ada yang mau eksploitasi, seperti tadi memberikan izin lagi di pabrik semen, bukan kami yang berteriak, Bu. Nanti mungkin dari Amerika duluan, yang dari Perancis. Bukan kami. Mungkin agak, kalau kami di sini yang berteriak, mungkin Bang Iwan butuh proses. Tapi kalau yang dari atas, dari luar negeri yang sudah proses, mungkin itu akan lebih diperhatikan. Dan itu juga bentuk setelah ditetapkan kawasan ini sudah ada pembatasan wilayah. Jadi tidak ada lagi, karena ini kita tahu keberadaannya ini duluan kayaknya pabrik semen daripada Geopark Maros Pangkep. Tapi kawasan ini sudah lama ada. Sudah duluan ini, mereka ini kawasan ada baru pabrik semen. Tetapi bentuk pengakuan itu Geopark Maros Pangkep baru dibentuk sebelum ada pabrik semen. Tapi ini kita, daripada kita kebablasan, lebih banyak yang hancur, lebih bagus kita batasi, Bu. Jadi ini bentuk komitmen kami dari pemerintah, dan kami juga bersyukur dengan adanya teman-teman di dalam kawasan ini yang memberikan support bagaimana pembatasan itu mereka yang rasakan sendiri ketika terjadi eksploitasi, merasakan dampaknya. Dan alhamdulillah berkat perjuangan nanti Bang Iwan sudah sampaikan tadi,
pencabutan izin itu sudah dilaksanakan. Jadi Baik. mungkin nanti dijelaskan. Iya, nah Pak Iwan ini sejarah panjang juga ya harus melewati perjuangan untuk pencabutan izin eksplorasi tersebut. Nah Pak Iwan bisa dijelaskan ini apakah memang semua masyarakat ini turun untuk berjuang menghadapi industrialisasi yang terjadi ketika itu? Ya, yang pertama mungkin saya tadi Pak Kadis sampaikan soal pendekatan hukumnya ya, aturan. Karena kan memang ranahnya di sana. Kalau kami kan lebih ke pendekatan komunitas sebenarnya, ruang tanding. Nah, tetapi di Permen itu dijelaskan bahwa tidak semua kawasan kars itu boleh ditambang. Itu di Permen. Ada beberapa kawasan kars itu yang tidak boleh ditambang. Bahwa ada yang dibolehkan menurut aturan, iya. Itu iya. Tetapi sebenarnya kita berharap bahwa nanti akan ada aturan yang mengeneralisasi bahwa seluruh kawasan kars itu tidak boleh lagi ada kegiatan tambang. Karena di Cina sejak 2004 kalau tidak salah itu semua izin-izin tambang yang ada di Cina itu dicabut. Lalu kemudian Cina mendorong UNESCO Global Geopark. Kalau tidak salah ada sekitar 24 sekarang yang punya Cina itu UNESCO. Artinya Cina juga sudah mulai berpikir bahwa kegiatan konservasi dalam bentuk geopark itu jauh lebih menguntungkan bagi mereka sebenarnya untuk memanfaatkan kawasan. Yang kedua, kita bicara soal konsep tanding. Jadi semen atau marmer itu adalah salah satu cara memanfaatkan kawasan kars itu. Ya, itu yang disebut kegiatan eksploitatif atau ekstraktif. Nah, tadi saya bilang bahwa salah satu cara kita berlawan secara gagasan adalah mendorong konsep pariwisata berkelanjutan sebagai gagasan tanding untuk menghandle atau membatasi bahkan menghentikan kegiatan eksploitatif itu. Karena kan kepentingan masyarakat kita kan sederhana sebenarnya. Kita bicara soal kepentingan ekonomi. Jadi karena itu ini juga perlu perlu diintervensi sebenarnya dengan gerakan-gerakan pemulihan yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian di komunitas itu mendorong beberapa penggerak lokal di beberapa wilayah untuk melakukan konservasi dan perlindungan kawasan itu. Tetapi kita perlu banyak belajar ke Cina soal bagaimana dia mengkonservasi sebenarnya kawasannya. Nah, kemudian saya pertegas tadi disampaikan Pak Kadis soal UNESCO Global Geopark ini punya waktu. Artinya nanti dalam 4 tahun ini akan dievaluasi yang mana dominan ini, kegiatan ekstraktif kah atau kegiatan konservasinya. Nah, kalau kemudian misalnya dominan, maka ke depan hari ini mungkin kita mendapatkan kebanggaan secara bersama-sama, tapi kalau ini tidak dirawat baik-baik, maka ke depan kita akan mempermalukan diri secara bersama-sama. Karena status itu bisa dicabut. Ya kalau mungkin gridnya dikasih turun, ya mungkin masih oke lah. Ini status bisa langsung dicabut kalau tidak seimbang antara gerakan-gerakan konservasi yang didorong sebenarnya oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh siapapun sih sebenarnya ya. Nah, kemudian soal bagaimana menjaga keberlangsungan kawasan di Rambang. Salah satu tugas dari Pokdarus adalah itu, membangun kapasiti masyarakat. Aturan-aturan dari Pemda harusnya itu bisa diturunkan dalam bentuk peraturan desa, Perdes atau Kepdes sebenarnya. Nah, ini kan tinggal diturunkan lalu kemudian ada Pokdarus yang membangun kapasiti masyarakat. Nah, komunitas-komunitas seperti kami itu menjadi supplier sebenarnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu. Yang terakhir saya mohon maaf kalau saya tidak luruskan, saya ditegur. Ini Dusun Ramang-Ramang. Dusun Ramang-Ramang. Dusun Ramang-Ramang. Ya? Iya, Desa Salendrang. Karena saya mohon maaf saya harus luruskan karena kalau biasanya saya di ini jadi ini bukan Desa Ramang-Ramang, Dusun Ramang-Ramang. Dusun Ramang-Ramang. Ya, nah, Pak Iwan ini sebuah hal yang cukup menakutkan juga ya ketika status bisa dicabut seperti itu. Nah, konsep seperti apa ya yang bisa akan diterapkan ke depan gitu? Konsep seperti apa sehingga ya kita harus menjaga supaya status tersebut tidak dicabut. Nah, sebaiknya seperti apa konsepnya ya? Pasti Pak Iwan juga sebenarnya sudah membayangkan konsep ke depan ya. Ini bisa diakomodir oleh pariwisata pastinya. Konsep yang seperti apa yang paling bagus diterapkan di sini? Sebelumnya ada telepon dulu ya. Baik. Ya, halo, selamat pagi.
Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi dari Pak siapa Pak? Ya, ya Pak Jack. Pak Jack, silakan. Ya, Pak Jack di Sungguh Minasa, Baik, silakan. Kabupaten Goa. Ya, memang kalau mau bangun industri di kawasan Kars Ramang-Ramang ini, jadi memang industri pariwisata tersebut mungkin industri yang berbasis alami. Nah, jangan sampai ada isu yang termakan seperti yang di kawasan Taman Nasional Komodo beberapa waktu lalu. Banyak mengalami penolakan dari warga karena kan di situ ada dibangun kawasan-kawasan modern, ada hutan-hutan beton dibangun di situ. Nah, isu-isu ini kan harus ditepis. Nah, jangan sampai di kawasan Kars Ramang-Ramang ini sifat kealamiannya itu hilang karena industri pariwisata itu tuh boleh dikatakan ini terlalu membuka lebar ya kepada investor untuk masuk sampai ke situ untuk membangun. Nah, saya kira kan kita perlu tahu juga bahwa Kars Ramang-Ramang ini kan kawasan konservasi. Nah, kalau mungkin terlalu dieksplor besar-besarnya untuk kepentingan pariwisata, bisa-bisa kawasan konservasi itu juga nantinya akan bisa rusak mungkin atau gimana. Saya kira mungkin ada batasan-batasannya. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, ini tadi sudah kita sempat singgung di awal ya Pak ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Jack di Sungguh Minasa ini, silahkan mungkin Pak Iwan, ini ada konsepnya, konsep perlindungan ya, konsep pariwisata yang melindungi gitu. Ini sudah ada pasti yang terbaik-baik. Saya sih sebenarnya udah dua kali kesini ya Pak ya, tapi kan yang masih disaksikan adalah Kars ya. Saya belum ke lokasi menggunakan perahu gitu, tapi ada konsep yang mungkin terbayang. Saya juga pengen ada sesuatu yang bisa saya lihat lagi di kawasan Kars Ramang-Ramang ini. Silakan Pak. Pertama saya terima kasih Bapak dari Sungguh Minasa tadi. Itu bentuk kecintaan menurut saya soal bagaimana Ramang-Ramang ini tetap ada. Konsep pertama sederhana, tadi disampaikan Pak Kadis, kolaborasi sebenarnya, itu satu ya. Jadi kalau kita bicara geopar ya, itu sebenarnya bukan semata-mata urusan dinas pariwisata. Ya, tetapi kan ada dinas-dinas lain yang harusnya kemudian ikut bergerak dengan progres yang sama. Unsur edukasi, unsur konservasi, dan ekonomi kerakyatan itu yang sebenarnya harus berjalan bersama-sama. Nah, di luar konsep geopar, di awal kami sudah mengatakan bahwa Ramang-Ramang ini basis konsepnya adalah ekoturism. Nah, ekoturism ini juga punya 3 poin yang sama, yang kurang lebih mirip dengan geopar. Konservasi, edukasi, dan ekonomi kerakyatan. Nah, kalau tiga unsur ini tidak bisa dipenuhi, maka pariwisata berkelanjutan itu mesti dipertanyakan. Nah, saya mohon maaf, kami sebenarnya tidak sepakat dengan penggunaan istilah industri pariwisata. Karena industri pariwisata juga itu cenderung arahnya ke eksploitatif. Ya, itulah kenapa kemudian kami lebih sepakat menggunakan istilah ekowisata atau desa wisata, bukan wisata di desa. Karena kalau di konsep awal yang dibangun itu sudah keliru, maka penjabarannya ke bawah itu juga akan keliru. Jadi kita di Maros ini itu tidak lagi menggagas industri pariwisata. Ya, kalau mungkin di bahasanya kami adalah istilah ekowisata, tapi kalau di pemerintah mungkin istilahnya desa wisata sebenarnya. Tetapi poin pentingnya sama, bahwa kita bicara soal konservasi, edukasi, dan ekonomi ekonomi kerakyatan. Yang kedua, menjadikan masyarakat sebenarnya sebagai bagian dari situ, dari kegiatan bergerak itu masyarakat mesti terlibat. Nah, kemudian yang ketiga, saya pikir ke depan kita perlu sepakat soal bagaimana kita punya sebuah rencana, bagaimana kita punya sebuah master plan dalam pengembangan kawasan, sehingga jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah punya bayangan soal di sini bisanya dibangun apa, di sini bisanya dibangun apa, di sini. Jadi siapapun orang yang mau datang itu kemudian punya master plan bahwa yang Bapak bawa itu tidak cocok di sini. Dia harusnya di sini. Itu yang disebut master plan sebenarnya, sehingga nanti kita tidak bisa terlalu over membangun kawasan itu. Kemudian terakhir saya sampaikan ke Bapak bahwa sejauh ini
kami masih non investasi di Ramang-Ramang ini, masih murni community based community tourism yang dibangun oleh masyarakat. Sejauh ini kami masih mendapatkan support dari pemerintah, Pemda, desa, komunitas dan beberapa teman-teman jaringan, dan sejauh ini teman-teman masih konsisten untuk bergerak sendiri tanpa investasi besar-besaran ya. Ya sejauh ini. Ya. Baik, nah silakan Pak Kadis menanggapi tadi Pak Jack di Sungguh Minasa Pak. Ini sama ya dengan tadi sempat disampaikan di awal tadi. Silakan Pak. Jadi kami dari dinas tadi saya bilang mengantisipasi itu ya, kita sudah harus bergerak menggerakkan perekonomian melalui beberapa 7 sektor. Baik. Ya, yang selama ini tadi saya bilang baru perahu yang kita ini. Jadi kami melibatkan perguruan tinggi karena masyarakat itu ketika teman-teman dari perguruan tinggi yang turun, mereka lebih tertarik untuk berbicara tentang kepariwisataan. Dan dukungan dari masyarakat, teman-teman yang ada di sini itu untuk pengembangan pariwisata tidak sulit buat kami untuk menggerakkan. Dan kita lihat sekarang kami bergerak, ada beberapa teman-teman dari industri pariwisata itu mau masuk ke Ramang-Ramang. Terus terang, ada yang banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik. Yang tertarik, banyak sekali. Cuma kami tahu pemerintah daerah bersama dengan teman-teman komunitas yang ada di Maros, yang ada di Ramang-Ramang ini, kita punya komitmen yang sama. Baik. Menjaga Ramang-Ramang ini menjadi warisan anak cucu kita ke depan. Karena ini adalah salah satu kawasan yang tercantik di Indonesia, di Sulawesi Selatan, dan ini merupakan sumber alam air. Ini sumber air yang ada di Kabupaten Maros, dan kalau kita tidak punya komitmen yang kuat pasti akan hancur. Kalau industri pariwisata yang masuk ya sudah tidak cocok buat kami. Tidak cocok ya, baik. Ya, saya ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa? Dari Vivi. Vivi di mana Vivi? Di Maros. Ya, silahkan. Vivi. Ya, selamat pagi narasumber. Ini kan menarik. Membuka geopark Ramang-Ramang ini kan sebagai tempat wisata sama saja dengan mendorong industri pariwisata masuk dalam kawasan ekologi ini. Nah, kira-kira bagaimana ini Dinas Pariwisata dan juga Pak Iwan ini bisa mengurangi atau bahkan meniadakan ini dampak dari industri pariwisata tersebut. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini memang tantangan ya. Satu, kita pengen memajukan pariwisata, tapi ini adalah lahan konservasi. Ini tantangan berat ini. Silakan Pak Kadis dulu. Jadi tadi saya bilang waktu pertama kita mulai ini, saya bilang tadi, ketika kami mendapatkan sertifikat UNESCO, kami harus rubah strategi lagi. Ibaratnya ini kita sudah terpublish dan kita harus siap terima tamu. Dan tamu itu pasti jumlahnya besar dan banyak dan pasti akan mempengaruhi ekosistem yang ada di kawasan Ramang-Ramang ini. Ya. Salah satu strategi itu bagaimana kita memperkuat kelompok-kelompok usaha yang ada di Ramang-Ramang ini. Karena tadi disampaikan oleh Bang Iwan bahwa kita ini bicara ekonomi. Masyarakat itu tidak mau tahu banyak berapa orang datang, yang penting dia punya kesejahteraan perekonomian meningkat. Betul. Kami ini berpikir bagaimana jumlah pengunjung yang ke Ramang-Ramang ini dibatasi, jangan terlalu banyak, tetapi bisa menggerakkan perekonomian. Ya. Makanya kami mendorong 7 subsektor yang kami tadi sebutkan, bahwa ada kuliner, ada homestay, ada jasa promosi pariwisata. Itu kami gerakkan supaya mereka ada pemerataan di dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, khususnya yang di Ramang-Ramang ini, merasakan manfaatnya. Karena selama ini perahu aja, terus terang orang semua di perahu. Perahu saja ya. Belum ada yang lain yang belum bisa ada yang kita lain. saksikan. Kuliner belum ada, kria belum ada, souvenir belum ada juga. Jadi itu yang kami dorong, kami libatkan perguruan tinggi dan teman-teman komunitas. Tadi saya bilang kita dapat sertifikat harus rubah strategi. Ya. Tadi apalagi ini sekarang sertifikat ini kita harus pertahankan. Kita pertahankan dan butuh komitmen yang kuat. Karena pasti
grit untuk mempertahankan itu lebih tinggi daripada waktu kita memperoleh. Baik. Nah, Pak Iwan ini tadi kan ini sebenarnya Rambang-Rambang punya apa sih selain perahu, Pak? Ini juga masyarakat pengen tahu apa sih yang dimiliki oleh dusun Rambang-Rambang ini selain perahu yang bisa kita nikmati dan melihat ada telaga bidadari. Benarkah ada bidadari? Ini yang sebenarnya pengen juga diketahui oleh masyarakat. Silakan, Pak. Iya, jadi perahu itu sebenarnya atraksi utama ya ke sungai. Mungkin bagi masyarakat itu yang paling simpel. Baik dari segi pemodalan maupun skillnya mereka memang sudah ada. Tetapi saya sepakat bahwa Rambang-Rambang ini tidak boleh tumbuh hanya dari perahu saja. Justru sebenarnya menurut kami ya di komunitas, akses ekonomi paling banyak itu justru ada di darat. Baik. Bukan di sungai. Di sungai. Ya. Hanya kan memang kita perlu agrep cara berpikir dan keberanian kita untuk naik. Kenapa misalnya? Saya malah tadi malam berdiskusi ke teman-teman bahwa sebenarnya di Rambang-Rambang itu kalau mau melakukan usaha, maka usaha yang paling menjanjikan di Rambang-Rambang itu adalah guiding. Guide. Interpreter. Tetapi kan interpreter ini nanti bisa bergerak kalau anak-anak kita itu punya kemampuan, punya pemahaman tentang Rambang-Rambang ini. Soal apa itu kars, apa itu sungai. Ya, standarisasi guiding hari ini itu 2 kali lipat dari sewa perahu. Baik. Dan itu tanpa modal. Sewa perahu 250.000 ya. Guiding bisa 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat. Iya. Dan itu hanya apa yang mengantar tamu berkeliling menjelaskan soal api itu Rambang-Rambang dan fee-nya bisa lebih besar. Belum kita bicara homestay. Bahwa ada yang bergerak hari ini, iya. Tapi yang dimaksud tadi Pak Kadis adalah jumlah pengunjung dengan ketersediaan itu tidak seimbang. Jadi agak sulit memang mendorong ini. Belum kita bicara soal kreativitas kuliner, aircraftnya apa. Saya membenarkan itu bahwa posisi ini memang belum berjalan seimbang antara jumlah orang, kebutuhan orang dengan apa yang tersedia di sini. Itu sangat dimaklumi. Nah, yang terakhir saya ingin tambahkan, saya terima kasih lagi soal bagaimana teman-teman membantu kita menjaga Rambang-Rambang soal industri pariwisata itu. Nah, industri pariwisata dengan konsep ekowisata atau desa wisata memang berbeda. Nah, tameng pertama itu memang ada di pemerintah, di regulasi itu. Karena itu saya pikir penting ke depan kita bicara soal bagaimana site-site ini punya master plan, punya perencanaan. Bukan berarti kita tidak mau berurusan dengan industri, tidak. Tetapi sebisa mungkin dia tidak masuk di ruang-ruang di mana masyarakat punya akses. Baik. Itu enggak boleh, karena kalau kapan dia masuk di situ, kami pastikan bahwa keterlibatan masyarakat itu selesai. Karena kapasitasnya kalah, modalnya kalah, semua kalah. Nah, karena itu komunitas mendorong kapasitas itu untuk memaksa mereka untuk bergerak lebih ke atas. Sebenarnya bahwa betul itu menjadi kekhawatiran teman-teman di luar dan itu juga menjadi kekhawatiran kami. Ya, kita tiba-tiba menjadi penonton. Kasarnya kita lihat uang keluar masuk tapi tidak ada yang singgah. Nah, itu juga harus dipahami dan disadari secara bersama-sama oleh masyarakat. Tetapi saya juga pada akhirnya akan tidak ada gunanya saya, tidak ada gunanya Pak Kadis kalau tidak ada inisiatif masyarakat untuk ikut bergerak. Tidak bisa. Tidak bisa, ya harus bergerak bersama. Tapi apakah masyarakat ini memang cukup terbuka, cukup memahami dari situasi yang ada saat ini dengan seperti mereka ikut terlibat juga dalam aksi-aksi pariwisata yang ada saat ini, Pak, menyediakan kuliner-kuliner ya, menyediakan perahu seperti itu. Apakah mereka tanggap dengan situasi yang terjadi sekarang, Pak? Sejauh ini saya optimis. Sejauh ini saya optimis. Lalu kalau kita kemudian tanya di mana masalahnya, saya mohon maaf. Pertama, latar belakang pendidikan mungkin notabene kami agak rendah. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis, kami ini masyarakat agraris, masyarakat petani, pekebun yang sebenarnya ketika masuk di masyarakat jasa itu 180 derajat itu mesti berubah. Nah, sederhana begini. Bali itu untuk melakukan revolusi sosial itu butuh 20 tahun. Ya kami mungkin tidak minta waktu sebanyak itu, tetapi
sejauh yang saya lihat selama saya ada di sini progres itu ada. Hmm. Nah, bedanya kemudian adalah progres itu tidak bergerak bersamaan di setiap individu. Ada yang kemudian bergerak lebih cepat, ada yang sedikit lebih cepat, ada yang masih jalan di tempat. Tetapi saya sampai hari ini masih sangat yakin. Kenapa? Karena saya berada di antara mereka. Saya tahu, misalnya begini, sudah ada homestay kok di sini. Tapi itu tadi masalahnya, belum seimbang antara jumlah pengunjung dengan ketersediaan fasilitas. Bahwa ada teman-teman yang mulai bergerak, ya. Nah ini tinggal menarik yang lain untuk ikut bergerak. Bahwa saya hari ini masih sangat yakin bahwa mereka itu hanya butuh waktu untuk menstandarisasi dirinya untuk bisa naik. Tidak bisa memang instan, karena di kita saja yang bisa sampai di cara berpikir hari ini itu mesti melewati jenjang pendidikan puluhan tahun baru kemudian kita. Nah begitupun mereka juga membutuhkan waktu itu untuk membangun pemahaman-pemahamannya. Tapi kalau itu terbangun, kan sebenarnya begini, yang kami bangun di sini itu bukan ketaatan kolektif, bukan ketaatan, tapi kesadaran kolektif. Nah kesadaran ini itu lahir dari persepsi masing-masing yang harus dibangun. Tapi saya pikir saya sampai ini masih sangat optimis bahwa itu bisa dilakukan. Iya. Ya. Kalau Bali butuh 20 tahun, Ramang-Ramang butuh berapa tahun, Pak? Mungkin di bawahnya. Karena paling tidak kita sudah bisa belajar di Bali. Baik. Ya Pak, untuk Dusun Ramang-Ramang ini sudah menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Maros. Ini untuk per tahun angka kunjungan wisatawan di Dusun Ramang-Ramang ini seberapa besar, Pak? 30.000, di angka 30.000. Cukup besar juga ya Pak ya, 30.000. Ini didominan oleh 40%. Jadi di sini memang punya segmen agak berbeda. Di sini memang segmennya mancanegara, turis. Beda dengan di Bantimurung. Di Bantimurung itu wisata massal yang memang lokal, yang memang di kelas low masyarakatnya. Jadi kami sangat menjaga Ramang-Ramang ini jangan tereksploitasi seperti halnya di Bantimurung. Cukup di Bantimurung yang bisa dimanfaatkan, seperti tadi disampaikan bahwa industri pariwisata itu sudah masuk. Kita bisa lihat jalan ke Bantimurung itu ke dalam itu sudah dicor semua. Itu kan sudah tidak ekowisata mungkin Pak Iwan. Sudah tidak ini lagi alami ya, tidak Pak. Alami, ya. Baik. Tadi saya sempat menyinggung, Pak. Kalau saya ke Ramang-Ramang ini apa saja sih sebenarnya selain perahu tadi belum sempat disampaikan oleh Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini kan semacam pawangnya Ramang-Ramang ini ya. Spotnya apa saja sih, Pak ya? Ya. Jadi tadi data yang disampaikan Pak Kadis itu pasca Covid, pemulihan. Jadi sebenarnya itu bisa nanti mungkin bisa ke atas ya. Atraksi utama di Ramang-Ramang itu salah satunya adalah perahu. Perahu Ya, pertama ya, sungai, perahu ya. Ya, lalu kemudian ada di Berua itu ada istilah trekking kampung ya. Ya, perjalanan mengelilingi kampung. Tetapi di Berua ada beberapa site yang bisa dikunjungi. Misalnya di Padang Amarung sebenarnya jualan edukasinya di Padang Amarung itu sebenarnya bukan sekedar ketinggian, tetapi ada bentangan kars di sana yang berbentuk pagar batuan. Jadi ada pagar-pagar sebenarnya yang dibuat oleh orang-orang tua kita dulu dalam bentuk susunan-susunan batu. Yang kedua, ada sumber air di sana, di mana proses edukasinya kita bisa melihat, kita bisa mempelajari bagaimana kawasan kars itu bekerja. Air yang ditampung dari atas lalu kemudian turun. Nah, ada beberapa gua, ada gua alam, ya misalnya kalau di sini yang paling dominan dikunjungi itu misalnya kayak gua Kunang-Kunang, gitu kan, ada gua di Berua juga. Kita juga di sini ada situs prasejarah, ada situs Karama, ada situs Batu Tianang, kemudian di bagian luar ini ada space kafe-kafe yang dibuat oleh masyarakat sebenarnya. Nah, di belakangnya gunung ini ada wilayah namanya Rumah Lompoa. Itu banyak dimanfaatkan sebagai area watching bird, tempat pengamatan burung, dan kecenderungan pasarnya di sana itu Belanda. Baik. Karena yang punya komunitas kuat soal pengamatan burung itu Belanda. Nah, Telaga Bidadari sebenarnya ini lebih ke proses geologi sebenarnya. Proses geologi di mana pemunculan air itu terlihat dari bawah. Nah, itu juga banyak dikunjungi. Nah,
Tetapi memang secara umum saya mau bilang bahwa di Rama-Rama ini kita bicara soal jelajah. Jelajah ya. Kita bicara Oke. jelajah. Jadi kalau tidak siap berjelajah memang agak sulit, karena kalau mau mengkoneksikan misalnya mulai dari Hutan Batu, Labirin Stone, Kampung Berua, Kunang-Kunang, Telaga Bidadari sampai ke situs-situs itu, bule itu rata-rata butuh 1 hari full. Oh. Butuh 1 hari full. Jadi biasanya trekking tamu mancanegara itu setelah naik perahu masuk explore sepotong di sini, kembali ke sini makan siang, explore lagi sepotongnya. Baik. Itu sampai sore. Iya. Nah, kalau teman-teman lokal misalnya tidak siap dieksplorasi di ruang itu, maka ya paling yang dinikmati naik perahu, Kampung Berua selesai. Bahkan yang terakhir ini kita pernah ngantar tamu malam itu untuk lihat kunang-kunang. Oh. Ya, untuk lihat kunang-kunang. Nah, tetapi itu pasarnya masih sangat kecil sebenarnya. Nah, tetapi kuncinya sebenarnya di Rama-Rama ini kita bicara kemampuan eksplorasi, kemampuan daya jelajah. Baik. Jadi Kalau nggak kuat ya nggak bisa ya. Nggak bisa Jadi harus lebih kuat nih. Jadi Ya. yang mau ke Rama-Ramang harus lebih kuat berjelajah. Baik, kita berada di session terakhir jumpa kita ya, pendengar. Dan sebagai closing statement silakan Pak Kadis. 1 menit. Jadi saya berterima kasih dengan RRI Pro 2, Pro 1. Pro 1 ya, Pro 1. Saya sering ditelepon Oh, sama gitu. RRI biar hari Minggu, Pak Kadis bagaimana pariwisata di Kabupaten Maros, tingkat kunjungan pariwisata di hari libur Lebaran, dan ini adalah bentuk kolaborasi kita. Baik. Pemerintah daerah, tadi saya sampaikan kami di Maros ini pariwisata maju karena ada kolaborasi beberapa komponen termasuk RRI yang membantu kami mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Maros ini. Dan kami berharap juga kami di kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa lagi lebih diaktifkan, khususnya kami punya 56 desa wisata. Jadi Ramang-Ramang ini adalah desa wisata terbaik Indonesia, masuk 75 besar dan akan didatangi oleh Mas Menteri Pariwisata untuk diadakan penilaian. Dan tahun ini juga tadi kita dapat UNESCO Global Geopark, itu adalah bentuk kerja sama kita bersama di Kabupaten Maros sehingga pencapaian itu bisa dapat kita capai bersama-sama. Dan sebelum saya tutup, saya mengajak, kami punya hashtag Ayo ke Maros saja, Maros. semua ada. Baik. Ya, terakhir Pak Iwan 1 menit ya sebelum kita menutup jumpa kita di pagi ini. Silakan. Ya, saya pikir kalau kita bicara soal Kars ya, maka kita bicara soal ruang hidup dan identitas. Paradigma ini mungkin yang mesti kita bangun bersama-sama. Jadi saya mau maaf, Makassar juga suplai airnya disuplai dari kawasan Kars. Baik. Jadi urusan Kars itu bukan hanya urusan orang Maros, tapi urusan juga ya masyarakat Makassar. bukan hanya urusan orang Rama-Rama, tidak. Ini menjadi urusan bersama karena kita bicara soal ruang hidup, kita bicara soal identitas. Nah, teman-teman kalau kemudian bertanya, apa yang saya bisa lakukan? Salah satu yang kita lakukan hari ini teman-teman RRI misalnya, ini adalah bagian dari upaya membantu kami mempublish informasi-informasi yang bisa jadi kalau kami publish sendiri itu akan terbatas jangkauannya. Ya. Nah, itu sebenarnya kalau poinnya kalau menurut menurut saya sih sebenarnya. Ya. Ya, terima kasih sudah bersama dengan kami ya. Terima kasih Pak Iwan, Pak Kadis, tepuk tangannya dong untuk kebersamaan kita di pagi hari ini dalam dialog luar studio RRI Makassar yang kami siarkan secara langsung di 94,4 Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar dan Facebook Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya. Pak Iwan Dento, rumahnya yang indah, rumah kedua ya. Saya tadi sempat menghitung 1, 2 mana ya rumahnya. Ya, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini edisi Selasa 20 Juni 2023. Saya Dani pamit undur diri bersama kru tim kerabat kerja dialog luar studio mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.